50, 40, 30, 20, 10. Oke guys, yuk. Semuanya udah lengkap. Yuk. Kita podcast. Kita samperin dulu kafenya ya. Oke. Langsungin aja dulu. Ya. Ini langsung salaman. Pilot, kapten, driver, dulu sama-sama di Garuda. Kemudian pindah mana maksudnya? Udah. Oh kamu ya? KPK ya? Iya. Makanya bedakan kalau mau kerja. Gimana? Makannya belum? Ayo belum semangat ya. Yang ini lagi nyemil. Ini mau cemilan nih buat makan. Aku lah ini masnya Pak. Loh, ini junior kita waktu di Garuda. Iya, sama mukanya emang tapi kalau namanya Yudi. Yudi. Kita gimana? Nama schedule dong. Itu kayaknya tahu. Harus nama schedule, Nanang Rido. Nama schedule. Pokoknya saya terlalu anak nakal. Saya nggak mau ngomong sini. Soalnya Door close. Arms lebar, cross check. Ini bisa pakai ini mas. ya. Tes 1, 2, 3 tes. Nah, tes bagus ya. Bagus. Ya, mas. Tes. Oke, teman-teman semua, kita kedatangan tamu di podcast Captain Root atau RV Podcast. Sekarang nih saya kedatangan tamu senior saya di Garuda, panutan saya. Pokoknya yang dia posting di Facebook selalu saya setuju. Selalu di like ya. Selalu di like. Never unlike. Never unlike. Soalnya kita sepemikiran. Dan dia juga memang role model untuk banyak pilot karena terbang wide body, terbang Boeing 787 mungkin yang pertama kali mas ya. Qatar yang punya yang pertama. Cuma saya mungkin yang kapten yang pertama diterima di Betul. Arab Emirates pertama saya. Maksudnya joinnya saya sebagai kapten. Iya, dan Indonesia jarang banget yang terbang 787 kan. Iya, sekarang kapten Isma. Isma Kania Dewi sama Mas Kapten Wiraditya. Wira. Iya, Wiraditya Yoga. Tapi oke, kita perkenalan dulu. Kapten Nanang Rido Nusantara. Iya, ini senior saya di Garuda. Oke, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Kabar baik. Ini kita diundang sebenarnya lagi ada pembukaan. Jadi dari penerbang sekarang jadi pebisnis dia. Jadi businessman. Belajar bisnis. Nah, ceritanya gitu. Mudah-mudahan saya bisa ngikut ya guys. Ya, amin. Oke Mas, mulai awal karir tuh gimana sih? Dulu Ya, Mas Rido tuh masuk Garuda gimana? Dari Curug kan ya? Ya saya jadi Curug. Sekolah gratis waktu itu cuma Curug aja. Sekolah gratis. Kecuali kita masuk Akapri atau Auri ya. Iya. Kita masuk Curug kemudian masuk Garuda. Garuda saya 16 tahun. Fokker 28, 737, Airbus 300 600,
Airbus 330. 330. Ya, kemudian saya hijrah ke Malaysia. Oh, Malaysia dulu ya? AirAsia Malaysia. Oh, AirAsia Malaysia. Ya. Oke, oke. Di sana saya kapten 737 sama kapten Airbus 320. Wih. Oh, mulai kaptennya di situ ya? Ya, mulai kapten di AirAsia Malaysia. Tapi memang kita dulu karena stagnan gitu ya, jadi kita jadi kaptennya agak lama memang di Iya. Garuda ya. Dulu ada apa namanya ekonomi krisis ya Indonesia. Iya tahun 98 tuh. Asia kan Asia. semua. Ya. Nah, Mas Rido keluarnya tahun 98 juga. Enggak, 98 saya masih mencoba menunggu. Ya, beberapa kali ikut demo di Garuda. Oh iya. Supaya naik gaji. Benar-benar. 2 kali ikut demo mogok ya. Iya. Saya tanda tangan di waktu itu. Wih, Mama. Saya lihat, saya cuma ngikut, masih junior banget soalnya. Iya. Saya dulu ingat waktu kita di inaugurasi, saya masih bar 1. Ya, baru ini ya, mance ya, mance. baru one step ya. Iya, Di iya. sama Captain Dewo ya itu. Saya kalau nggak salah waktu itu bar 3 setelah iya. setelah ITPL kalau zaman dulu. Zaman dulu bar 3. Jadi pertama saya lihat di situ Mas gitu. Nah, Saya ingat soalnya nanti saya liatin itu apa namanya fotonya. picture-nya. Ada fotonya saya soalnya dulu Mas. Tapi yang datang lain ya? Yang datang. Yang datang Yang datang lain terus saya Mas. cerita lama ya. Cerita lama. Lain terus. Lain terus. Aduh. Terus nah dari AirAsia itu Ya, keluarnya tuh tahun berapa? saya memang saya di AirAsia 2004 sampai 2008. Oh, ke 2008. Ya. Oh, agak lama juga ya. Yang lain Kapten 737 beberapa keluar dari AirAsia. Hmm. Waktu itu mungkin mencari yang lebih baik. Tapi saya waktu itu tujuan utama saya mendapat Kapten Airbus 320. Karena dengan Kapten 3 Airbus 20 waktu itu jalan satu-satunya bisa nembus ke Arab Emirates atau Etihad, bisa langsung menjadi kapten. Oh iya, jarang tuh yang langsung jadi kapten. Iya, karena kalau kita nggak setipe atau Kapten 737 misalnya, kita nggak bisa jadi kapten di Arab Emirates atau Etihad. Satu-satunya ya Airbus 320. Iya, Ya. harus setipe kan, harus sama type ratingnya. Nah, mulai ke Etihadnya itu tahun berapa tuh Mas? Etihad 2008. Oh 2008. Iya. Langsung Captain Airbus 320 Iya. ya. Saya kapten di sana ketemu sama senior saya, Kapten Wira Wijoga, Kapten Bastian Kapele, Iya. Jimmy Tabubolen. Itu mah junior, itu sangkatan nama saya. Iya, termasuk Isma Kania Dewi, Sarjono Joni. Sarjono iya, tapi bermasalah ya. Iya. Ingat saya, gara-gara itu iya. kita nggak bisa terima di sana. Iya, gitulah. Biasanya kalau ada masalah dikaitkan ke sebangsa semuanya, ya, ya, kena sebangsa semua ya. kitanya. Iya. Makanya jangan bikin salah. Tapi karir Mas Rido tuh hebat di situ. Ya? Alhamdulillah lancar. Lancar. Kayak air mengalir. Saya kapten 320 di sana, dikasih rating 319, Iya. 321, 330, Tuh. 330 kargo, Iya. terus ke 340, Nah, iya, saya 600, 500 sama 600. Setelah 340 masih dikasih lagi. Waktu itu ditawarin milih 380, 787 atau 777. Saya milih yang gampang aja lah, 787. Soalnya kan dia mirip Airbus. Iya. Kan dibilangnya kan Airbus the best Airbus airplane made by Boeing. Iya. Tapi 787 itu guys, itu pesawat Dreamliner bilangnya. Ya, namanya aja Ya, Dreamliner ya. Pak. Jadi saya cuma bisa ngecas saya ngeliat Mas Rido foto-foto di situ. Iya. Nah. Keren banget memang pesawatnya. Iya. Mungkin di pesawat komersial besar itu yang paling kenceng dia speednya. Speednya. Normal speed itu Mach 0.86. Iya. 87 ya. Iya. Kenceng banget tuh. Sama sama 747 itu Mas. Iya, iya. Kenceng banget Kenceng makanya. banget, Untuk pesawat ya untuk wide body ya. Wide body yang baik, dua engine tuh kenceng banget. 777 ini cuma berapa ya? Cuma 84 dia. 84 ya. Terus kalau Airbus 380 itu berapa ya? Kurang tahu saya. Kurang tahu. tapi Tapi itu katanya sih paling kenceng di antara yang baru-baru itu ya. Iya benar. Pesawat baru itu 787. Saya pernah bawa nanya memang Airbus 380 nggak terlalu kencang katanya. Iya. Cuman besar dia. Iya. Ih, hebat. Nah, tapi saya pernah lihat foto-foto Mas Rido itu selama di Etihad itu ke airline lain juga.
Oh iya. Jadi waktu itu Etihad sedang jaya-jayanya. Dia kalau nggak salah 6 kali base airline di regional. Iya. Atau base airline yang baru berdiri. Untuk airline baru dia the best 6 kali kalau nggak salah di Middle East. Kalau untuk ranking dunia kalian selalu 10 besar, nomor 5, nomor 6, nomor 4. Iya, jelas. Selalu best 10 ya airline. Nah di saat dia Etihad lagi berjaya-jayanya itu dia beli kira-kira ada 11 airline dia beli. Oke. Ada Air Serbia. Iya. Air Serbia benar. Ya, Air Serbia, Air Seychelles yang Afrika Seychelles, itu sama beberapa kayak Air Berlin. Nah, jadi Mas Rido itu dipakai di sana gitu. Ya. Di Air Seychelles itu airportnya kategori C sama Etihad. Jadi kebetulan saya mungkin cukup senior 5 tahun di sana, kemudian dikirim ke Air Seychelles jadi pilot menerbangkan pesawat-pesawat Air Seychelles. Jadi pilot dan pesawatnya dari Etihad, pramugarinya dan segala macam dari Air Seychelles. Iya, saya lihat. Terbangnya enak-enak. Terbangnya enak-enak kayak kita nginep 3 hari di Paris. Iya. Ya, kayak vacation jadi. Iya, saya kan selalu mengikuti Mas ya. Jadi saya cuma bisa ludah lagi. Iya, schedule-nya enak-enak Hebat itu, banget. enak-enak banget. Nah, kemudian ada satu lagi kebetulan saya terbang 320 juga. Jadi 320 gabung 330 terbangnya di Seychelles. Ya. Kemudian ada tambahan kita ini beberapa yang senior dipilih untuk terbang Kathmandu. Iya. Yang terbangnya yang menantang kan. Yang keren tuh dia. Kita landing di Mangkok kan. Iya. Jadi kita harus approach-nya nunjem dulu. Nanti reduce speed-nya di detik-detik terakhir 300 feet kita baru stabilize. Kalau biasanya 1000 normal flying stabilize 1000, kita stabilize-nya di 300 karena kita masuk ke dalam mangkok gunung. Kan dikelilingin pegunungan Himalaya, Himalaya, Kathmandu itu. Gila. Itu saya 5 tahun juga. 5 tahun Kathmandu, 5 tahun Seychelles. Lumayan tuh. Seychelles juga pegunungan dan kemudian sering wind shear. Ya, wind shear karena apa ya? Di mountain wave kan sebelahnya gunung gitu. Tapi itu semua assignment dari Etihad ya. Ya kita ditunjuk kalau mau, tapi kebanyakan ya kita kalau di sana ya harus mau. Dan tapi enak itu kita juga nggak boring ya. Nggak boring. Ya. Kalau gaji nambah kalau begitu? Nggak nambah. Sama aja. Gajinya ikut paket Etihad ya, walaupun terbangnya di Air Seychelles, Air Serbia tetap dengan paket yang sama. Ya karena kan Etihad paketnya lebih gede daripada yang dibeli. Hebat, memang impian deh. Nah, Mas Rido juga kalau saya lihat ya dari teman-temannya semua kalau di foto-foto nih, saya udah ngumpulin fotonya Mas Rido gitu ya. Kalau dilihat kok paling awet muda guys. Dia dibandingin teman-temannya tuh ini apa sih Mas rahasianya olahraganya apa nih? Kayaknya masih saya tahu tapi pemirsa kan belum tahu tuh. Iya. Olahraganya ya, slim, energik dan temannya banyak banget. Saya kalau ngelihat Mas Rido kenal ini, kenal itu, minder Mas saya. Jadi kalau saya kan anak baru gitu ya di mana-mana jarang kenal gitu. Kok Mas Rido tuh kenal semuanya sih? Ntar saya liatin ya nih tuh. Nah ini dulu deh. Nih. Ini dia Mas Rido lagi zaman flying school nih ya. Iya, kurus banget ya. 55 kalau nggak salah. Tapi nggak beda lah. Ini sekarang berapa? 73. Oh, 73. Ya, mungkin sekarang ada otot-ototnya dipindah ke paha sama ke perut. Duitnya kali ya. Tuh, ini terbang sama cewek-cewek cantik ini first officer deh. Ya, FO dari Perancis. Oke. Dia join Etihad sebagai cadet pilot. Namanya Elizabeth ini. Iya. Anak Perancis ya. Dari Airbus ya. Anaknya ceria, saya terbang terus sama dia, sering banget dapat schedule bareng. Kalau saya ini ke Beijing atau ke Jepang ini. Waktu itu ada pernah bulan puasa juga, dia ikut puasa. Oh baik. Ya, namanya Elizabeth. Terus ini cerita gitu, kan Mas Rido, Captain Senior ini, murugarinya juga cantik. Godaannya gimana Mas? Godaan so far so good ya.
Oh. Ya kan rezeki mereka kan. Itu guys, Iya. rezeki mereka Rezeki ya. mereka gitu loh. Dapat Godaannya job itu. sudah. Iya. Terus ya, wah ini Iya. cockpit legend, ini cockpit Modern ya. modern banget ya. Jadi kita kalau terbang Ya, apa bilangnya? Iya. Dreamliner. Dreamliner dia pakai namanya HUD ya, HUD ya. Iya. HUD ya. Iya. Head up display. Jadi kita terbang biasanya kan ngeliat instrumen gitu, nunduk-nunduk. Turun naik. Nunduk lihat instrumen, terus ngeliat landasannya udah deket belum, kelihatan belum. Kalau ini enggak, kita nggak usah nunduk-nunduk. Di HUD-nya itu di screen di depan kita itu sudah ada semuanya, ya. sudah ada instrumen di sini. Jadi tembus ke dalam visualnya ke airport, ke runway gitu. Keren emang keren. Ini karena pakai ini kita visi requirement untuk take off dan landingnya malah makin pendek. Bisa. Iya. Makin Itu kalau benar katanya, kalau pakai HUD ini dia runway yang nggak kelihatan itu jadi kelihatan. Jadi kelihatan dia ada pencet runway itu ada buttonnya, jadi seakan-akan kita ngeliat runway seakan-akan. Padahal runway-nya nggak kelihatan. Tapi seakan-akan kelihatan di head up display ini. Apa nih saya? Wah, ini kapan nih? Ini saya 2004-2005 ya. 2005 ya. 2005 sekolah kapten di Ansett, Australia. Waktu masuk dikirim dari AirAsia Malaysia. Oke. Dikirim ke Ansett Australia 2005. Pesawatnya masih 737-300 kan? Masih banyak meteran. Ini yang seri 200 kali enggak? 400. 300. Nah, ini siapa nih Mas? Ini anak saya yang pertama yang sekarang jadi pilot FO di AirAsia. 6 tahun sudah sekarang di AirAsia. Bentar lagi jadi kapten. Ini saya FO Garuda. Iya, sama masuk sama Kapten Rudi Pangemanan. Bertiga, saya baru satu nih. Ketemunya pas lagi begini nih. Wah, nih ya saya bilang. Lihat guys, teman-temannya maaf ya udah pada tua-tua, rupanya dia senior banget. Nah, cuman dia aja yang berjas. Dan lihat dong. Tampilannya slim. Hebat. Olahraga apa sih, Mas? Saya memang maniak basketball ya. Dan selingannya badminton. Tapi basketball lebih saya sukai karena banyak berlari kan. Berlari nggak terlalu jauh sehingga untuk jantung juga nggak berbahaya. Tapi ya harus tahu tekniknya ya. Harus tahu tekniknya. Kayaknya berbahaya semua itu. Itu mainan anak muda guys. Ya, saya senang main anak muda karena ketarik kan. Jadi ikut gaul gitu. Nah, ikut gaul itu membuat kita ikut muda, merasa muda gitu. Merasa muda jadi muda mungkin ya. Iya. Ya ini sebagian saya kenal nih. Teman seangkatan semua ini. Iya. Teman seangkatan semua. Ini Mas Tito. Iya. Nah, ini saya mau nanya nih, diundang nggak nih? Pak Erick Thohir saya undang karena kan ini ada hubungannya sama UMKM gitu. Ya tapi Pak Erick sekarang kan sibuk nggak kayak dulu. Dulu beliau ketua Perbasi kan. Perbasketan Indonesia itu ketua umumnya Pak Erick Thohir. Kenalnya di mana? Di situ. Ya waktu saya terbang ke Singapura ini. Beliau saya undang ke depan bahwa waktu itu saya ketua umum Perbasi basket di Bekasi. Di Kabupaten Bekasi ya. Oh iya, hubungannya di basket lagi. Ya basket bukan terbang. Ya karena saya ketua umum Bekasi, beliau ketua umum Indonesia, saya undang ke depan terus ngobrol tentang basket gitu. Wah. Dua-duanya panutan. Nah, ini pesawatnya Mas Rido. Ya, ini Rido. Boeing 787 seri 900 kalau nggak salah ya. 900. 900 panjang berarti. Yang 1000 yang panjang. 1000 yang panjang. Yang pendek 800. 900 yang apa ya? Standar kali ya. Oke. Ya. Terus ini Manchester City livery ya. Iya, makanya liverynya warnanya biru. Dia ada panggilannya namanya Blue Moon Rising. Blue Moon Rising karena birunya kan. Pernah pakai ini sering? Sering kalau ini sering. Terbangnya ke Indonesia waktu itu sering ke Indonesia pakai ini ya. Bukan, saya kira terbang ke London gitu. Kadang-kadang ke London atau ke Manchester. Iya. Ya. Nah, ini dia hobinya nih.
Terus juga terus terang saya kalau ngelihat Mas Rido kulineran, kita mungkin selera ya. Iya, Saya suka banget itu pecel. Oh, pecel. Aku tiap pagi, Mas. Tiap pagi gitu. Dia kalau makan pecel mamerin di itu di Facebook. Jadi saya cuma gelek aja. Itu like terus deh pokoknya. Pecelnya langganan di sini udah. Ada. Iya, ada. Pecel Pincuk ya Ponorogo ya. Oh, Dia emang spesial ya. yang mana, Mas? Ada di depan ruko sana depan. Okay. Ini yang sering lewat ini saya. Ini di depan rumah ya? Ya, dia lewat. Yang ini untuk yang siang, agak siang, apa sore. Ya. Jadi, Kebetulan saya lagi main basket, saya pesan, saya lapar. Mas Rido tuh makanan ada pantangan nggak? So far so good nggak ada. Tuh, Cuma kalau saya sekarang karena udah umurnya udah di atas 30, ya karena di atas 30 saya usahakan kalau pagi itu makan pecel ya. yang sayuran sayuran saja, yang hijau-hijau, buah-buahan. Saya juga ngikutin loh, Mas. Beneran? Iya, it's good ya. Kita makanan yang pertama masuk ke dalam tubuh adalah harus yang bagus-bagus ya. Nanti siangnya baru kita mau makan daging atau apa. Jadi ya sama, nggak ada pantangan. Saya juga alhamdulillah Iya, belum ada pantangan. Cuma dikurangi aja. Nah, ini timnya Mas Ridon. Ya. Jadi Gelagar juga di situ ya. Iya. Tuh. Sebenarnya ini Anak muda semua ini, Mas. Iya, ini namanya high speed. Jadi kita di Aviators atau kumpulan pilot basketball itu kita punya grup namanya Aviators. Tapi yang senior low speed atau tim senior itu jarang datang. Makanya saya mainnya sama junior High speed. sama high speed. Iya. Tapi ya gitu, habis main saya istirahat 2 hari. Tapi yang saya bingung ya, Mas ya. Mas Rido waktu masih di Etihad tuh terbang di Jakarta bisa main basket. Langsung ya, bisa langsung basket. ngumpul sama ini. Langsung Itu ya. gimana sih, Mas? Ya Saya cuma ngeliat ini orang Superman apa sih? kan bisa dihitung kalau di pesawat juga ada sleeping management kan. Pilotnya juga 4 atau 3. Iya. Ya, kita bisa rotate kan. Kalau pilotnya 4 lebih enak lagi. Kita cuma tidur doang, nanti cruising kita jagain, habis tidur lagi. Tapi jaga landing, tidur sebentar, ke Senayan main basket sama para pilot, terus balik makan bentar. Ya langsung masuk kita bisa kita isi itu. Tapi Mas Rido berarti nggak punya sleeping problem dong? So far nggak ada manusia yang nggak ada. Cuma ya kalau nggak bisa tidur ya kita merem aja sambil apalah berdoa. Tapi bisa model tidur duduk, tidur ini kurang bisa. Saya kalau tidur harus yang lurus ya. 787 tuh ada kamarnya. Ada. 787 ada. Kita bisa milih di first class, di business class. Jadi saya milih business class karena kalau bangun kan deket sama pantry, mau minum, mau makan, ambil nonton. Kalau bosen kalau terbang lama gitu. Oke. Tapi bisa jaga itu tuh, yang agak susah tuh bisa jaga sleeping manajemennya itu. Oke. Nah, jadi sekarang kita minta nasihat aja deh dari Mas Rido, gimana sih kalau dalam masa pandemi ini apa sih yang harus dikerjain untuk seorang pilot gitu? Ya. Kita kan biar nggak terlalu terefek terimbas stres. Kita kan nggak tahu berakhirnya kapan ya. Ada yang para pakar bilang 3 tahun, ada yang sebentar lagi mungkin Juli sekolah udah buka. Ya, kita lihat kenyataan yang sekarang kan udah mulai disuntik ya. Otomatis yang frontliner, orang-orang yang bersentuhan dengan orang lain lebih banyak, kayak dokter, kayak nakes, pilot, pramugari, orang-orang yang bekerja di pasar, bekerja di publik, teller dan lain-lain itu udah mulai disuntik. Otomatis penyebarannya kan mulai reduce ya, berkurang. Ya selama menunggu ini, tipe kayak saya kan saya nggak bisa nganggur. Saya udah begitu saya divonis dipulangkan atau dirumahkan dengan dikasih uang yang kita punya, pesangon dan lain-lain. Saya pikir saya harus awal bulan saya nikmatin tuh, nikmat banget. Iya. Udah 30 tahun kerja nggak pernah menikmati hidup, maksudnya free, benar-benar free ya. Kan saya cutinya 42 hari. Saya 42 hari itu harus setahun sibuk sama keliling dunia supaya anak-anak ngelihat Amerika, ngelihat Jepang, Korea atau ngelihat Afrika.
Nah, di saat sekarang tuh bener-bener free, anak-anak lagi sibuk, saya berdua keliling Jawa. Keliling Jawa 2 bulan, saya udah mulai boring tuh. Karena kan kita biasa dari Curug kan, dari Curug sibuk, terbang nggak pernah berhenti. Akhirnya saya ke mulai boring. Tapi saya udah mulai ngincer-ngincer bikin apa ya. Akhirnya sama adik ipar bikin peternakan sapi, ternak sapi lah, breeding. Jadi penggemukan dan breeding supaya beranak pinak ya. Tapi ternyata saya nggak passion ya. Ternyata yang saya anggap nggak rumit ternyata complicated. Complicated ya. Ya, saya pernah punya teman kan, Captain Nur Rahmat Yasin, ya di Kabo juga, dia kan bisnis itu juga. Iya. Tapi akhirnya itu juga rumit memang. Iya. Kemudian saya kan akhirnya suatu hari ketemu sama temannya anak saya yang pertama punya teman. Dia udah punya 6 store, 6 kafe. Dari sana kita ngobrol-ngobrol, Om kan senengannya nongkrong, mending kita tukang nongkrong sambil ngobrol, diskusi, mau ngajar. Sekarang kan ngajar pun bisa sambil nongkrong kan. Nah, ya udah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol bisnis apa ya kira-kira. Dia bilang ini nih ada produk yang lagi naik. Nah, makanya saya bikin ini Gilgat dan Street Boba ini. Street Boba, Gilgat di Kemang Pratama belakang Abnormal. Iya, jadi ada 3 sebenarnya, Gildak, Street Boba dan Kopi Lain Hati. Mungkin ada satu lagi ya. Tapi karena kalau saya jual ambil satu kan cuma makanan doang atau minuman doang. Nanti yang kan tipe orang di Indonesia atau di sini tuh seneng nongkrong. Jadi masa dia makan doang nggak ada minumnya atau enggak. Akhirnya saya ambil 2. Minuman Street Boba dan Gildak. Tapi ya saya nggak nyangka ternyata ya more complicated juga dan more invest juga. Wah, habis-habisan juga sih kalau ternyata memang nggak semudah yang kita bayangkan. Ya kita nggak punya experience ya, kita nggak pernah berbisnis, kita kerjanya rotate, terbang, take off landing. Sekarang main sepeda juga sekali. Sepeda ya nggak not really, but belum punya grup sih sebenarnya, belum punya komunitas. Tapi tetap walaupun sudah saya coba olahraga apa aja, kembalinya basket. Ya basket, selingannya badminton. Terus yang saya suka ngeliat juga Mas Rido ini punya Camaro ya? Bukan, Mustang tuh ya? Ya Mustang. Ya sama itu kan Mustang, Camaro waktu film itu kan Transformer ya. Ya itu keren banget memang. Saya nemu warna kuning keren. Ada stripnya saya beli. Di sana kan murah. Kalau di Indonesia ya kita mikir 7 kali lah beli kan. Macet kan nggak bisa mobil untuk balapan, mobil untuk drift balapan dipakai di Indonesia yang macet, kebakar mesinnya. Aku tuh belum sempet waktu ke Abu Dhabi belum sempet ngerasain tuh mobil. Udah pulang lagi. Iya. Harusnya kita ngebut bareng ngebut bareng, rasanya tuh kayak kebuang tuh, enak banget ya. Tapi emang hati-hati karena kalau nggak, anak-anak pakai semua, istri saya semua saya ajarin supaya nggak, kan dia ngedrift ya, kalau kita kaget bisa uncontrollable kan? Kayak kayak ayunan, jadi ayunan bahaya ya. Makanya mesti dilatih dari awal, ngeimbangin gitu loh. Hebat. Jadi begitu aja guys, pengalaman dari Captain Senior ya, yang role modelnya saya juga apa-apa kalau ngelihat dia pengen ngikutin aja. Dia juga inspirasi bagi saya karena pandangan pemikirannya itu modern, walaupun dia taat beribadah gitu ya, nggak diragukan kalau Mas Rido, tapi pemikirannya itu hebat. Yang saya suka dari dia itu, dan saya mencontoh guys, saya tuh pengen seperti dia karena beragama tapi modern dan terbuka wawasan. Iya. Kita beragama dan berakal. Ya, beragama dan berakal. Jadi kita nggak mudah di dogmai sama satu grup untuk menjadi radikal atau menjadi kata ininya dalam tanda kutip kita jadi teroris atau apa ya. Karena sekarang kan media massa kan atau media kan banyak banget. Betul. Jadi kalau kita nggak mau berakal dalam beragama, kita akan tersesat. Tersesat banget.
benar-benar. Ya, kita karena kita terpaku apa yang tertulis, bukan yang tersirat di dalamnya. Itu kalau saya selalu menanamkan itu kepada istri dan anak-anak saya dan sahabat-sahabat saya. Saya tulis di Facebook supaya apa? Supaya teman-teman semua please kita ini harus berakal. Kita harus mencintai negara kita, mencintai saudara kita, sesama kita. Berakal ya. Itu yang paling penting. Berakal ya. Berakal dan beriman lah. Gayanya gitu ngomongnya. Oke Mas Ridho, thank you banget. Sama-sama Mas. Saya udah lama banget pengen ketemu Mas Ridho. Pas diundang ini saya senang. Langsung wah kebenaran nih. Saya juga senang datang ke warung saya. Tapi my pleasure. Iya, sama-sama Mas. Karena memang ya itu yang saya bilang. Saya memang ngefans, jadi ya saya pengen ketemu. Ya, terima kasih. Saya juga sering ngikutin, gila nih. Gila terbangnya keren banget ya. Junior gue nih. Saya sering lihat vlognya keren banget. Saya juga nge-like. Sama gitu. Ya. Makasih Mas Ridho. Terima kasih Mas Kapten Rudi Pangemanan. Sukses terus. Makasih sama-sama suksesnya ya. Ya, makasih. Ya tetap berpikiran seperti yang Mas Ridho sekarang. Jangan berubah. Insya Allah kita berakal dan beriman. Yes. Thank you Mas. Sama-sama. Bagus. Sama-sama. Bayar berapa aja? 1, 2, 3. Nggak tahunya tadi ngobrol-ngobrol. Saya. Jatuhnya. Saya ada yang ngomong lagi.